Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi al-mujtaba wa man sara ala sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Ramadan 1441 Hijriah di keadaan COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Dalam program Karomah, kajian Ramadan di rumah aja. Alhamdulillah, kita tidak bosan-bosannya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan begitu banyak kepada kita kenikmatan, keafiatan, sehingga pada sore yang berkah ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama memperbaiki diri kita dengan cara mendalami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, yang hanya itu jalan satu-satunya untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas persembahan ibadah yang kita akan berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik pengetahuan kita terhadap agama ini, maka akan semakin baik pula hasil ibadah yang kita laksanakan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun berada dalam keadaan yang berbeda dalam Ramadan yang lalu, kita masih tetap diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga ibadah kita ini tidak hanya menjadi rutinitas yang tidak lagi dirasakan di dalam hati-hati kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pembahasan kita pada sore yang berkah ini adalah servislah ya doamu setiap saat. Servislah doamu setiap saat. Ya. Mengapa tema ini kita angkat? Karena sesungguhnya doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana kendaraan itu penting bagi mereka yang mengetahui kebutuhan, atau bagi mereka yang kehilangan kendaraan. Jika kita ingin merenungkan bahwa ketika kita berkendara, motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut, semua kendaraan-kendaraan itu membutuhkan servis. Mengapa harus diservis? Agar
kendaraan-kendaraan itu dapat berjalan dengan lancar dan baik, tidak terjadi kemogokan, ya. Tidak ada mogok. Yang servis dilakukan itu bukan setiap saat, tetapi secara berkala, ya, dalam waktu-waktu tertentu, ya. Setelah 4.000 km umpamanya, setelah 10.000 km, ya, ada ganti oli, ada ganti ini, ya, rem harus diperbaiki, ya, lampu juga demikian harus dicek, ya. Apalagi ketika kendaraan ini kita butuhkan untuk perjalanan jauh, maka setiap pengendara dengan kendaraan apapun itu pasti akan mengecek, akan memberikan perawatan, akan melakukan servis untuk kendaraannya. Demikian juga doa yang harus kita servis setiap saat, ya. Karena ketika doa ini tidak diservis, tidak diperbaiki, tidak dirawat, ya, tidak diperhatikan kesempurnaan syarat dan rukun-rukunnya, ya, atau hanya membiarkan yang penting berdoa, ya. Sama juga dengan berkendara, yang penting naik motor, ya. Mau bannya kempes, mau oli habis, mau remblong, tidak dipikir. Yang terjadi apa? Orang yang berkendara itu akan celaka. Demikian pula dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian seperti doa, ya, yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Mengapa kita perlu untuk memperhatikan doa, merawat doa kita, melakukan servis, bukan hanya sekedar secara berkala, tetapi servis rutin. Apalagi kita sering-sering menggunakan doa ini, ya. Karena doa ibadah, ya, secara umum haruslah didasari dengan pengetahuan, didasari dengan ilmu, ya. Ibadah yang dilakukan tanpa ilmu itu, ya, berbandingannya, ya, sangat jauh, ya, sebagaimana perbandingan antara kebodohan dengan pengetahuan. Fadlul ilmi, ya, ya, keutamaan ilmu kafadli ala adnakum. Nabi mengatakan, ya, keutamaan ilmu itu ialah bagaikan perbandingan antara keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang terendah di antara kalian. Bandingannya Nabi dengan umatnya yang paling rendah, kira-kira berapa jaraknya? Ya, kita akan mengatakan bainas samai wasumur. Ya, sangat jauh perbandingannya, ya. Mengapa kita perlu perhatikan, ya, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam ibadah-ibadah yang ia kerjakan, bahkan ada yang ia perintahkan, sudah mencontohkan semua, ya, tata cara berdoa, tata cara beribadah dengan berbagai jenisnya itu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, ya, akan bahayanya menyepelekan ibadah dan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan akan buruknya seseorang yang tidak berdoa, dan semua yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah semuanya telah dijelaskan dengan detail tanpa sedikit pun yang tertinggal. Karenanya ketika risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang menjadi kode, ya, isyarat bahwa risalah dakwanya itu sudah, ya, perlu untuk dihentikan, di stop, karena risalah yang ia sampaikan itu sudah cukup, ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Karena itu, ya, melakukan servis rutin, ya, dalam setiap ibadah kita ini merupakan hal yang sangat penting. Karenanya, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang doa, ya, begitu ketat. Berbicara tentang ibadah sangat ketat. Ya. Ukuran ketatnya bahwa ibadah itu, ya, tidak boleh dikerjakan oleh siapapun, melainkan harus disertai terlebih dahulu dengan petunjuk pelaksanaannya. Ya. Karena itu, ya, kendaraan yang belum memiliki, ya, lisensi, yang belum memiliki, ya, standar, ya, kelayakan, maka kendaraan itu tidak akan diizinkan untuk diperbanyak. Ya. Ibadah lebih dari itu. Ya, semoga pendekatan ini cocok, ya, kita lakukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita perlu untuk mengecek, ya, keterangan-keterangan yang terdapat dari Al-Qur'an dan Sunnah berkaitan dengan servis, ya, perbaikan, pemeliharaan, ya, ibadah yang kita kerjakan, ya, secara khusus dalam kesempatan ini ialah doa kita. Ya, seperti apa perhatian yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa perhatian yang diberikan oleh agama ini dalam perkara doa. Ya, kalau kita kembali, ya, feedback apa yang telah kita jelaskan, ya, sungguh, ya, perhatian akan ibadah yang satu ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwa ibadah, ya, yang utama dari zikir yang kita lakukan adalah qiraatul Quran. Ya. Setelah qiraatul Quran, yang menjadi urutan kedua adalah zikir secara umum. Menjadi urutan ketiga adalah, ya, ad-du'a. Dan tidaklah ibadah-ibadah seperti rukun Islam, ya, yang diperintahkan untuk dikerjakan, ya, salat, puasa, zakat, haji, ya, tujuannya ialah untuk menegakkan zikrullah dan untuk menunjukkan akan ketinggian Allah dan kerendahan kita manusia. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan servis ini, ya. Dan servis ini harus kita lakukan di semua jenis-jenis ibadah yang kita kerjakan. Kita harus cek, ya. Jikalau aplikasi handphone kita itu ada yang namanya update, ya, diupdate, ya, ada hal-hal yang baru, ya, yang lama dihapus, yang rusak diganti, maka ibadah kita juga harus terus diperbaiki. Ya, boleh jadi apa yang kita kerjakan dulu, ya, tidak benar, ya, dan setelah datang kepada kita bayyinah, ya, bukti yang nyata akan, ya, kebalikan dari apa yang kita kerjakan. Ya. Dan ukuran yang kita pakai untuk melakukan servis, perbaikan, perawatan ialah harus didasari dengan ilmu. Ya, dan kalau kita bicara ilmu, tentunya, ya, tidak keluar
dari apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang ya harus kalian pegang erat, harus pegang kuat, ya. Yang jika kalian berpegangnya, ya kita tidak akan tersesat selamanya. Ya, Kitabullahi wa sunnati. Ya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ya, yang ingin kita sebutkan berkaitan dengan hal mengapa servis, ya, perbaikan, perawatan, ya, ibadah kita seperti doa dan masuk dalam hal ini adalah ibadah-ibadah yang lain, ya, secara umum kita sebutkan, ya, jika pun masuk ibadah yang lain seperti sholat, zakat dan lain-lain sebagainya, ya. Karena itu, ya, kita butuh, ya, dan meminta perhatian, ya, pemirsa semua, ya, untuk memperhatikan, ya, poin-poin yang akan kita sebutkan berkaitan dengan, ya, servis rutin, ya, untuk doa, ya, dan, ya, ibadah kita. Yang pertama, ya, berkaitan dengan doa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, walaupun kita tidak berurut, ya, mungkin ada yang nanti menilai, ya, urutannya itu harusnya yang nomor 5 dulu, nomor 1. Ya, ini terserah pemirsa sekalian. Yang pertama, bahwa telah datang keterangan akan larangan, ya, meninggalkan doa, ya, larangan meninggalkan doa, ya, baik itu dalam keadaan mudah, ya, lapang, ya, apalagi susah, ya. Secara khusus kita, ya, dalam hal ini tidak boleh meninggalkan doa ketika dalam keadaan lapang, ya, karena merasa tidak butuh, ya. Semua ini keperluan kita sudah ada. Ini tidak boleh ada, ya, atau tidak boleh terlintas, ya, dalam pikiran kita semua, ya. Mengapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, ya, dalam surat Yunus ayat 12, ya, kita semua, ya, silakan dibuka, ya, mushafnya, ya, Yunus 12, ya, Allah mengatakan, wa idza massal insanu durru da'ana li jambihi, ya, jika manusia itu, ya, mendapatkan al-dur, ya, sesuatu yang tidak mengenakan hati, ya, yang jelek, da'ana bi jambihi au qa'idan au qa'ima, ya. Apabila, ya, ia mendapatkan bahaya, sesuatu yang jelek, da'ana li jambihi, dia berdoa kepada kami, ya, dalam keadaan berbaring, ya, au qa'idan, dalam keadaan duduk, au qa'iman, dalam keadaan berdiri, ya. Ini ketika apa? Ketika dapat kesulitan. Setiap waktu digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma kashafna anhu durrahu, ketika kami, ya, hilangkan dari dirinya bahaya, kesulitan, hal-hal yang ia tidak sukai, marra ka'allam yad'una ila durrin massah, dia kembali seolah-olah tidak berdoa kepada kami lagi, ya. Dan seolah-olah, ya, kemudaratan itu tidak menimpanya. Jadi, ya, meninggalkan doa dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan kita serba kecukupan, ini sangat tercela, ya, pemirsa yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala.